Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-99. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, waktu yang sekejap itu ternyata telah menentukan. Pada saat ia bergeser ke samping itulah, maka ujung tombak itu tidak sekedar bergetar di depan dadanya, tetapi ujung tombak itu telah mematuk dadanya. Terdengar Kiai Kajar itu berteriak nyaring, namun ketika Kiai Gumroh menarik tombaknya, maka Kiai Kajar itu pun terhuyung-huyung sejenak. Darah memancar dari lukanya sehingga membasahi pakaiannya. Tanpa dikehendakinya, maka senjata Kiai Kajar itu telah terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah. Beberapa orang saudara seperguruannya yang menyaksikan menahan nafas sejenak. Ketika mereka melihat Kiai Kajar itu tidak lagi mampu menguasai keseimbangannya, maka mereka pun segera berloncatan membantu untuk menahan agar Kiai Kajar itu tidak jatuh terbanting di tanah. Namun Kiai Kajar memang sudah tidak berdaya. Darah bagaikan ditumpahkan dari luka-lukanya, sehingga karena itu maka saudara-saudara seperguruannya itu telah membaringkannya perlahan-lahan. Kiai Gumroh sendiri berdiri termangu-mangu. Di luar sadarnya ia memperhatikan tombaknya yang basah oleh darah segar yang masih mengalir di jantung. "Tidak," berkata Kiai Gumroh di dalam hatinya. "Aku sama sekali tidak ingin mencuci ujung tombak ini dengan darah yang masih mengalir di jantung." Sambil menarik nafas panjang, Kiai Gumroh itu melangkah mendekati Kiai Kajar yang terbaring dikerumuni oleh beberapa saudara seperguruannya. Tetapi mereka terkejut ketika mendengar teriakan nyaring yang menggetarkan halaman dan bahkan rumah yang besar itu. Bukan sekedar teriakan marah, tetapi hentakan ilmu yang sangat dahsyat yang dilontarkan Panembahan Leptogati. Akibatnya memang luar biasa. Beberapa orang yang terluka yang masih mungkin untuk mendapatkan penyembuhan telah menggeliat dan jantungnya pun segera berhenti berdetak. Bahkan Kiai Kajar yang terluka parah itu telah menjadi semakin parah. Satu kalimat masih terucapkan, "Saudara-saudaraku, aku minta maaf atas kekhilaafanku." "Kiai Kajar!" Seorang dari saudara seperguruannya itu meraba tangannya, tetapi tangan itu sudah tidak berdaya. Ketika yang lain meletakkan telinganya di dada, maka nafas Kiai Kajar telah berhenti. Dalam pada itu selagi seluruh perhatian seakan-akan tertumpah pada tubuh Kiai Kajar, maka terdengar Ki Pandi yang bongkok itu berteriak nyaring dengan suara wajarnya, "Jangan lari!" Semua orang berpaling, sementara Ki Pandi melenting berlari mengejar Panembahan Leptogati yang bagaikan terbang meloncati dinding halaman. Namun mereka pun melihat bayangan berikutnya menyusul. Ki Pandi. Di luar dinding terdengar aum kedua ekor harimau Ki Pandi. Tetapi suaranya tidak lagi dekat di balik dinding,
Bahkan ketika suara itu terdengar lagi, rasa-rasanya suara itu sudah menjadi semakin jauh. Tidak seorang pun yang sempat membantu Ki Pandi menghentikan orang itu. Panembahan Leptogati yang memang sejak semula tidak dapat mengalahkan Ki Pandi ternyata telah gagal lagi. Apalagi ketika ia melihat beberapa orang yang berdiri di pihaknya telah berjatuhan. Demikian pula orang-orang yang datang dari berbagai perguruan itu pun telah tidak berdaya lagi. Panembahan Leptogati agaknya merasa tidak akan banyak berarti jika ia mempergunakan ilmu pamungkasnya, karena Ki Pandi tentu akan dapat mengimbanginya. Sehingga karena itu, ketika terbuka kesempatan, maka lebih baik ia meninggalkan neraka yang sangat menyakitkan. Di halaman rumah itu, ternyata telah berkumpul orang-orang berilmu tinggi yang berusaha mempertahankan pusaka-pusaka yang diingininya itu. Satu kekuatan yang sebenarnya di luar dugaannya. Sepeninggal Panembahan dan Ki Pandi, maka pertempuran yang tersisa itu tidak banyak berarti lagi. Meskipun demikian, Kiai Windukusumo yang masih bertempur melawan Ki Praworo tetap tidak mau menyerah. Kiai Gumrohlah yang kemudian sambil memegangi tombaknya melangkah mendekat. Dengan suara yang bergetar, Kiai Gumroh itu pun berkata, "Kiai Windukusumo, sebaiknya kau menyerah saja. Kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mempertahankan diri. Bukan saja karena kau tidak akan dapat mengalahkan Praworo, tetapi kau sudah dikelilingi lawan-lawanmu. Kawan-kawanmu telah terbunuh, kecuali Panembahan yang licik itu. Tetapi ia pun akan segera dapat dibinasakan oleh Ki Pandi dan harimau-harimaunya. Persetan kau Gumroh, jika kau takut orang ini mati, lakukan apa yang ingin kau lakukan." Geram Kiai Windukusumo, bahkan katanya kemudian, "Jika kalian merasa perlu untuk beramai-ramai mengeroyokku, aku sama sekali tidak akan gentar." Kiai Gumroh menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat Kiai Windukusumo justru menyerang Ki Praworo dengan garangnya. Kerisnya yang besar itu berputaran dan menggapai-gapai dada lawannya. Sambil meloncat maju, Kiai Windukusumo mengayunkan kerisnya kemudian menusuk ke arah lambung. Dengan tangkas Ki Praworo mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Namun Ki Praworo pun melihat betapa Kiai Windukusumo menjadi kehilangan pengamatan diri. Sekali-sekali oleh cahaya oncor yang lemah itu, Ki Praworo sempat melihat sorot mata Kiai Windukusumo yang menjadi liar. "Kisanak," berkata Ki Praworo kemudian sambil meloncat mundur. Namun ketika Kiai Windukusumo akan memburunya sambil mengayunkan kerisnya, maka ujung tombak Ki Praworo telah merunduk tepat di arah dada. Tetapi Ki Praworo menjadi ragu-ragu untuk mendorong tombaknya menghunjam ke dada Kiai Windukusumo yang nampaknya telah berputus asa itu. Bahkan Ki Praworo telah meloncat selangkah mundur sambil berkata, "Kau tidak mempunyai kesempatan lagi, Kisanak." Tetapi Kiai Windukusumo tertawa. Katanya, "Kenapa kau tidak menusuk jantungku? Kisanak, apakah kau tidak berani melihat darah atau kau sengaja menghina aku?" "Menyerahlah," berkata Ki Praworo. "Apakah artinya pertempuran ini? Seandainya salah seorang dari kita mati, tidak akan menimbulkan perubahan apapun juga. Pusaka-pusaka itu masih akan tetap di tangan Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya. Rumah ini akan tetap saja hancur
dan orang-orang yang telah terbunuh tidak akan bangkit kembali. Persetan! Teriak Kyai Windukusumo sambil meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Ki Praworo sempat mengelak. Sementara itu, Kyai Gumroh telah melangkah semakin dekat sambil berkata, "Berhentilah! Setan tua kau Gumroh, jika kau akan ikut, ikutlah!" teriak Kyai Windukusumo. "Kau tidak boleh menjadi kehilangan akal, Kyai. Kita masih mempunyai mulut untuk berbicara." Kyai Gumroh hampir berteriak, namun yang tidak terduga telah dilakukan oleh Kyai Windukusumo. Ketika Kyai Gumroh berdiri tidak terlalu jauh dari arena untuk mencoba melerai pertempuran itu, tiba-tiba saja Kyai Windukusumo telah meloncat meninggalkan Ki Praworo, justru menyerang orang tua itu. Yang menyaksikan serangan itu memang terkejut. Nyi Praworo justru sempat berteriak, "Ayah!" Kyai Gumroh juga menjadi terkejut sekali. Justru karena itu, maka ia tidak dapat mengendalikan nalurinya untuk menyelamatkan diri. Karena itu, ketika ia melihat Kyai Windukusumo meloncat sambil mengayunkan kerisnya dengan membabi buta, maka Kyai Gumroh telah mengangkat ujung tombaknya. Bahkan Kyai Gumroh tidak sempat mengekang tangannya yang mendorong ujung tombak itu menghunjam ke dalam dada Kyai Windukusumo. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Ki Praworo ternyata terpaksa dilakukan oleh Kyai Gumroh. Terdengar Kyai Windukusumo berteriak nyaring, namun suaranya kemudian bagaikan menggantung di awan. Semakin tinggi, sehingga bersamaan dengan tubuhnya yang terguling jatuh di tanah setelah Kyai Gumroh menarik ujung tombaknya dengan tangan yang gemetar. Maka suara Kyai Windukusumo itu pun menjadi semakin lambat. Yang terdengar kemudian adalah umpatannya yang terakhir, "Kau memang iblis, Gumroh." Kyai Gumroh tidak menjawab, namun ia berdiri termangu-mangu memandang tubuh yang terbaring diam itu. "Aku tidak dapat berbuat lain," desis Kyai Gumroh yang menyesal bahwa orang terakhir itu harus dibunuhnya pula. Ki Praworo menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apa boleh buat? Aku terkejut mendapat serangan yang tiba-tiba itu," desis Kyai Gumroh. "Iya, juragan gula yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali setelah beberapa saat ia mengalami keletihan itu menyahut, 'Kami tidak dapat menyalahkan kau, Kyai.'" Kyai Gumroh mengangguk-angguk. Dipandanginya ujung tombaknya yang telah dibasahi lagi dengan darah yang masih mengalir di jantung di luar kehendaknya sendiri. Demikianlah, sesaat kemudian orang-orang yang berilmu tinggi itu pun telah berkumpul. Kyai Gumroh minta agar saudara-saudara seperguruannya mengumpulkan sisa orang-orang dari beberapa perguruan yang ada di halaman itu, yang telah menyerah dan yang masih sanggup untuk berjalan ke depan tangga pendopo dari rumah Kyai Windukusumo. Selain itu, maka semua saudara-saudara seperguruan Kyai Gumroh pun telah diminta berkumpul pula. Yang terluka parah telah dibantu oleh saudara-saudaranya berkumpul di pendopo. Kyai Gumroh harus meyakinkan keadaan semuanya. 3 batang tombak dan songsong milik Kyai Gumroh dan saudara-saudara seperguruan Kyai Gumroh itu telah berkumpul di pendopo itu pula.
Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya itu terkejut ketika terdengar pintu peringgitan terbuka. Ketika mereka berpaling, dilihatnya seorang yang muncul dari balik pintu peringgitan itu. Beberapa orang tersentak bangkit berdiri dengan senjata terhunus menghadap orang yang melangkah memasuki peringgitan dari ruang dalam itu. Tetapi Kiai Gumroh lah yang kemudian mendekatinya. Di bawah cahaya lampu di pendopo itu, Kiai Gumroh melihat bahwa yang datang itu adalah Kundolo. "Kau Kundolo?" desis Kiai Gumroh. "Iya Kiai," sahut orang itu. "Di mana kau selama pertempuran berlangsung?" bertanya Kiai Gumroh. "Aku berada di atas langit-langit di ruang dalam Kiai. Aku tidak tahu harus berbuat apa," jawab Kundolo. "Marilah, duduklah, kita akan berbicara," berkata Kiai Gumroh. Kemudian Kundolo pun kemudian duduk di pendopo bersama Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya. Sementara itu suasana di halaman rumah yang luas itu terasa sangat mencekam. Di sana-sini tergolek tubuh yang berdarah. Di antara mereka masih terdengar ada yang sedang menggerang kesakitan. Karena itu, maka Kiai Gumroh pun yang duduk di pendopo itu pun kemudian berkata kepada saudara-saudara seperguruannya, "Sebaiknya kita berbuat sesuatu atas mereka yang terluka. Bukan saudara-saudara kita saja yang akan mendapat perawatan, tetapi semuanya sejauh kita dapat lakukan. Karena itu, kita dapat minta bantuan mereka yang telah menyerah untuk mengumpulkan kawan-kawannya serta membantu merawat mereka. Namun kita harus mengawasi pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya." Dengan demikian, maka beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumroh pun segera bangkit dan melangkah turun tangga pendopo, mendekati orang-orang yang telah menyerah yang ada di halaman rumah itu. Dengan pengawasan saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh, maka orang-orang yang menyerah itu mendapat tugas untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah terbunuh dalam pertempuran itu. Sementara itu, langit menjadi merah oleh cahaya fajar. Regol halaman yang sudah terbuka itu justru ditutup kembali. Meskipun rumah itu tampaknya terpisah dari padukuhan, namun mereka harus tetap menghindari kemungkinan akan ada orang lain yang melihat apa yang telah terjadi di halaman rumah yang luas itu, yang menurut penglihatan orang-orang padukuhan, regolnya selalu tertutup. Namun di samping mereka yang terbaring di halaman, ternyata ketika salah seorang saudara seperguruan Kiai Gumroh membawa dua orang yang sudah menyerah itu keluar regol, mereka telah menemukan dua sosok tubuh yang agaknya telah dikoyak-koyak oleh kedua ekor harimau Kipandi. Agaknya kedua orang itu berusaha untuk melarikan diri dengan meloncati dinding. Namun harimau Kipandi itu sempat melihatnya dan kemudian menerkamnya. Pekerjaan itu belum selesai sampai saatnya matahari terbit. Sementara itu, Kiai Gumroh, Juragan Gula, Ki Praworo yang duduk di pendopo bersama Kundolo tengah mengadakan pembicaraan tersendiri. Di sisi lain, Nyi Praworo, Winih, Manggada dan Laksono nampak termenung merenungi pengalaman yang sangat berkesan di hati mereka. Mereka mengucap syukur di dalam hati bahwa mereka masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung.
sehingga mereka selamat dari bencana yang telah mencekam seisi rumah dan halamannya itu. Manggada dan Laksono yang sejak semula sudah merasa dirinya kecil, maka mereka merasa menjadi semakin kecil. Keduanya sama sekali tidak dapat ikut berbuat sesuatu ketika terjadi pertempuran yang menentukan. Justru di lingkungan kekuasaan lawan yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah saudara-saudara seperguruan Kyai Gumroh. Namun Nyi Praworo tidak dapat terlalu lama beristirahat bersama dua orang saudara seperguruan Kyai Gumroh yang lain. Maka Nyi Praworo pun telah membantu merawat saudara-saudara seperguruan Kyai Gumroh. Bahkan sejauh jangkauan mereka juga berusaha menolong para pengikut dari mereka yang ingin merampas pusaka-pusaka itu dari tangan Kyai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya setelah mereka dikumpulkan di pendopo. Dalam pada itu, Kyai Gumroh yang secara khusus berbicara dengan Kundolo telah menanyakan kepadanya apakah Kundolo bersedia untuk mengambil alih pimpinan di rumah itu. Aku tidak yakin bahwa orang-orang yang tersisa itu akan bersedia menerima aku, berkata Kundolo. Kenapa? Bertanya Kyai Gumroh. Meskipun Kyai Windukusumo sampai saat terakhir masih belum mengetahui bahwa aku telah mengkhianatinya, namun kepercayaan Kyai Windukusumo kepadaku sudah jauh menyusut. Bukan karena ia mencurigai aku bahwa aku tidak setia, tetapi kemampuanku dianggap kurang memadai. Tetapi sebagaimana kau lihat, tidak ada orang lain lagi di rumah yang besar ini. Kecuali itu, maka kami akan selalu membantumu jika terjadi sesuatu di rumah ini. Kundolo menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia memandang berkeliling. Ia sempat melihat orang-orang yang tinggal di rumah itu seakan-akan telah kehilangan dirinya. Yang nampak hanya wujud-wujud kewadakannya saja, tidak lagi membayangkan keperkasaan mereka. Apalagi mereka yang terluka, terbaring sambil menahan desah kesakitan. Sementara yang menyerah dalam keadaan yang utuh dan sedang mengumpulkan orang-orang yang terluka, tidak lagi berani mengangkat wajah mereka. Sedangkan yang mengawasi mereka hanyalah beberapa orang yang jumlahnya jauh lebih kecil. Jika kau bersedia Kundolo, maka aku akan berbicara dengan orang-orang itu. Sudah tentu bahwa kami tidak akan tinggal di sini untuk selanjutnya. Mungkin hari ini kami masih akan berada di sini, tetapi mungkin pula besok kami sudah akan pergi. Kundolo ternyata ragu-ragu, namun Kyai Gumroh, Juragan Gula, dan Ki Praworo telah membesarkan hatinya. Dengan nada rendah Ki Praworo berkata, Kundolo, orang-orang itu telah kehilangan keberanian untuk berbuat sesuatu. Bahkan untuk bersikap di dalam hati pun, seperti itu harus tampil seseorang. Kundolo, jika kau ingin melahirkan perubahan tata kehidupan di lingkungan mereka, sekarang adalah waktunya. Jangan beri kesempatan mereka untuk membuat pertimbangan-pertimbangan lagi. Kau harus mengajukan satu wujud tatanan kehidupan yang masuk akal dan dapat mereka cerna dengan penalaran. Pada kesempatan ini, kau dapat menawarkan pola masa depan yang penuh dengan harapan bagi mereka. Kundolo menarik nafas dalam-dalam, sementara Juragan Gula itu berkata pula, Kau satu-satunya pilihan kami. Bagaimanapun juga kami masih melihat bahwa kau masih sempat berpaling pada hati nuranimu, justru di saat yang paling gawat.
Kundolo menundukkan kepalanya, namun akhirnya ia berdesis. "Aku akan mencobanya." "Bagus," berkata Kiai Gumroh. "Aku akan berbicara nanti dengan orang-orang yang masih tertinggal di sini, dari manapun mereka datang." "Tetapi, bagaimana dengan Panembahan yang sempat melarikan diri itu?" bertanya Kundolo. "Ia tidak akan banyak mendapatkan kesempatan," berkata Kiai Gumroh. "Orang bongkok itu tentu akan selalu membayanginya." Kundolo mengerutkan dahinya, namun Kiai Gumroh sempat menjelaskan bahwa Ki Pandi agaknya tidak akan pernah melepaskan orang yang menyebut dirinya Panembahan itu. "Jika Panembahan itu pada suatu saat datang kemari, maka Ki Pandi pun tentu akan datang pula kemari," berkata Kiai Gumroh. Kundolo mengangguk-angguk sambil ia berdesis. "Semoga aku dapat memikul beban ini, Kiai." "Kau akan dapat melakukannya. Bukankah kami tidak berada terlalu jauh dari tempat ini?" Kundolo mengangguk sambil menjawab, "Terima kasih, Kiai. Mudah-mudahan kami akan dapat mulai dengan satu bentuk kehidupan baru. Tentu saja yang lebih baik dari masa yang lalu. Kalian harus berani memasuki satu tatanan yang barangkali sangat berbeda dengan tatanan kehidupan yang pernah kalian jalani sebelumnya. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa kalian akan dapat melakukannya," berkata juragan gula itu. Kundolo tidak menjawab, namun matanya menerawang jauh meloncati dinding halaman rumah yang besar itu. Hari itu, di rumah itu telah dilakukan satu kesibukan yang luar biasa. Semua orang telah dikerahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan perawatan. Bahkan Nyi Praworo rasa-rasanya tidak sempat lagi untuk beristirahat. Namun hari itu juga telah digali lubang-lubang kubur jauh di bagian belakang kebun yang paling jauh dari rumah yang besar dan berhalaman luas itu. Hal itu terpaksa dilakukan karena Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya tidak ingin menarik perhatian orang-orang yang tinggal di padukuhan terdekat dari rumah itu. Jika mereka membawa tubuh-tubuh orang yang terbunuh di halaman itu ke kuburan, maka tentu akan mengundang banyak sekali pertanyaan. Sementara itu, Kundolo telah memerintahkan beberapa orang perempuan yang memang terbiasa bekerja di dapur untuk melakukan pekerjaan mereka. Tetapi perempuan-perempuan itu tidak dapat menolak. Mereka harus keluar dari persembunyian mereka di dalam rumah yang besar itu dan masuk ke dalam dapur yang luas. Sedangkan persediaan bahan makanan di rumah itu cukup banyak dan akan mencukupi untuk waktu yang panjang. Tetapi perempuan-perempuan lain yang tidak termasuk perempuan baik-baik dan bukan pula perempuan yang sehari-harinya memang dipekerjakan di rumah itu telah dikumpulkan di satu ruang yang khusus. Kundolo memang berniat untuk menyingkirkan mereka dari rumah itu. Atas desakan Kiai Gumroh, maka para penghuni rumah itu yang tersisa dan menyerah telah menerima Kundolo memimpin mereka. Meskipun Kundolo bukan termasuk salah seorang pemimpin yang tataran ilmunya sejajar dengan Kiai Windukusumo, namun ternyata Kundolo mempunyai kekuatan yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Gumroh, maka kesempatan itu memang dipergunakan sebaik-baiknya untuk memberikan pola kehidupan yang baru bagi orang-orang yang tersisa di rumah itu.
Kiai Gumroh ternyata berada di rumah itu tidak hanya sehari. Bersama dengan saudara-saudara seperguruannya, mereka diminta untuk tinggal 2-3 hari lagi sampai keadaan menjadi tenang. Guncangan yang terjadi benar-benar telah menikam ke dalam setiap jantung dari para penghuni rumah itu. Ternyata tawaran Kundolo tentang pola tatanan kehidupan yang baru telah menarik perhatian para penghuni rumah itu yang tersisa. Apalagi Kundolo telah menunjuk sawah, ladang dan pategalan yang sangat luas milik Kiai Windukusumo yang akan dapat menjadi ladang kehidupan mereka. Kemudian selain usaha lain dengan cara yang lebih baik dari cara yang pernah mereka tempuh. Dalam waktu 3 hari, maka keadaan rumah itu telah mulai tenang kembali. Meskipun di sana sini masih terbaring orang-orang yang lukanya terhitung parah, bahkan ada di antara mereka yang terpaksa menyusul kawan-kawannya yang tubuhnya telah terbaring di kebun belakang dari rumah yang besar itu. Selama berada di rumah itu, Manggada dan Laksono setiap kali diajak Winih untuk ikut mengawasi perempuan-perempuan yang bekerja di dapur. Namun agaknya tugas itu tidak begitu menyenangkan bagi Manggada dan Laksono. Hanya karena Winih yang mengajak mereka, maka mereka tidak menolak. Apalagi keduanya memang tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan di rumah itu. Tetapi ketika keadaan menjadi semakin tenang, serta tatanan baru mulai disusun oleh Kundolo dan 2 orang yang ditunjuknya, maka Manggada dan Laksono merasa bahwa kehadiran mereka sama sekali sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu, maka keduanya telah mulai membicarakan kepentingan mereka sendiri. "Kapan kita akan meneruskan perjalanan kita?" bertanya Manggada. Laksono mengangguk kecil. Katanya, "Kita memang tidak diperlukan lagi di sini." "Baiklah, kita akan berbicara dengan kakek," desis Manggada kemudian. "Kakek siapa?" bertanya Laksono. Manggada tersenyum, tetapi ia masih juga bertanya, "Apakah kau akan berbicara juga dengan Winih?" "Ah, kau, Winih memang cantik, tetapi ia terlalu garang." Keduanya tertawa, sementara Manggada berkata, "Kita menunggu sampai Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya meninggalkan rumah ini. Tetapi kita langsung melanjutkan perjalanan kita yang tertunda-tunda." Laksono menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ternyata sampai saat yang terakhir, kita tetap tidak mengetahui dengan pasti siapakah orang-orang yang setiap hari ada di sekeliling kita. Kita juga tidak tahu pasti tentang pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Gumroh. Iya, kita telah melihat satu dunia yang seakan-akan dibatasi oleh tabir yang tipis. Kita memang dapat melihat tembus, tetapi tidak jelas," gumam Manggada. Namun di malam hari, ketika Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya duduk di pendopo membicarakan rencana mereka meninggalkan rumah itu, telah dikejutkan oleh kehadiran Ki Pandi. Kiai Gumroh dan saudara-saudara seperguruannya mengira bahwa Ki Pandi tidak akan secepat itu datang kembali mengunjungi mereka. Kiai Gumroh pun kemudian mempersilahkan Ki Pandi untuk duduk bersama mereka di pendopo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.